ya mengalami hal seperti inilah ya. Ya gimana, dia nawarin saya teman-teman, ya kan? Si Ferdinandnya ini yang mantan anggota DPR RI ini nginbox saya, gitu loh. Dia nginbox saya nawarin untuk memerkarakan Rudi. Ya, walaupun sudah 6 bulan kemudian atau 8 bulan kemudian baru saya tanggapi. Memang benar bisa, ya. Jelas, pasti gol kata dia. Loh, kita Edis TV kan tulus hatinya, betul? Betul atau betul, saudara? Tulus kan hati kita kan? Oh ya, oke, tulus, ya kan? Terus ku tanya, berapa biayanya? 30 juta. Tidak ku tawar, siap, ya kan? Bayangkan 30 juta ya? Siap, oke. Oke, ku bayar dulu 15 juta lah ya. Kalau udah keluar laporannya baru yang 15 juta ku bayar, gitu kan? Ternyata setelah uang diterima, bukti kurang katanya. Loh, kenapa mulutmu kemarin bilang bukti cukup? Apakah memang seperti itu cari makannya Ferdinand, gitu kan? Hei Ferdinand Hutahayan, apakah begitu cari makanmu, mau model-model begitu? Kalau kau laki-laki, kalau kau pria sejati, kau tepati janjimu, keluarkan LP-nya seperti omongan mulutmu, begitu. Tapi kalau kau tak sanggup, buktikan juga omonganmu semalam yang ku telpon. Yang kau bilang kecil uangmu 30 juta itu ku kembalikan. Nah, mulutmu yang ngomong kembalikan itu kau kembalikan. Kalau kau nggak sanggup, biar kasih tahu saya kalau dompetmu tinggal 15.000. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, ya, channel mengedukasi dan menghibur tentunya. Ferdinand Hutahayan, seorang pengacara sekaligus seorang politisi, ini resmi ya disomasi oleh Edi Sidabutar. Kok bisa seorang Ferdinand Hutahayan alias si sempak merah ya itu bisa disomasi oleh Edi Sidabutar yang ada di Amerika? Ternyata teman-teman ya, Ferdinand Hutahayan itu ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Edis untuk memenjarakan ataupun melaporkan Rudi Iskariot karena sudah membocorkan identitas dia serta transaksi keuangan dia. Dan setelah 1 bulan lebih tidak ada hasil dan jawaban dari Ferdinand Hutahayan sangat tidak menyenangkan bagi Edi Sidabutar. Edi sendiri sudah melayangkan somasi secara resmi yang isinya sebagai berikut ya. Kepada Ferdinand Hutahayan di gedung perkantoran The RCC Plaza, lantai 3, FT 04, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih. Isinya, saya Edi Sidabutar selaku klien Anda berdasarkan surat kuasa nomor 032 SKK FH strip 6
2026 ya, artinya bulan 6 nih. Jadi surat kuasa ini dibuat di bulan 6, merasa Anda tipu sebesar 30 juta rupiah ya. Jadi Edis merasa bahwa dia ditipu sebesar 30 juta. Anda selaku pengacara mengiming-imingi saya kalau Anda sanggup membuat LP untuk Rudy Yohanes yang telah mempublikasikan alamat rumah dan jumlah mutasi rekening saya di channel YouTube miliknya, di mana Rudy Yohanes Hutagalung mendapatkan data tersebut dari Bank BRI dan cukup bukti untuk membuat laporan polisi. Namun pada kenyataannya setelah Anda menerima uang yang Anda minta kepada saya sebesar yang saya tidak tawar ya, yang saya tidak tawar 1 rupiah pun, Anda berkata bahwa buktinya tidak cukup. Karena sifat Anda berbeda sebelum dan sesudah menerima uang dari saya, tahulah saya bahwa mulut Anda tidak bisa dipercaya. Tujuan Anda hanyalah untuk mendapatkan uang saya saja. Ini Edis buat surat kok nggak ada kalimat bakunya ya. Ini kayak lagi ngomong sama orang di kedai tua ini. Hari ini tanggal 9 Agustus 2026, saya menelepon Anda untuk menanyakan kinerja Anda. Tapi Anda berkata bahwa biaya sebenarnya adalah 50 juta, bukan 30 juta. Anda minta uang lagi. Sungguh begal Anda. Sungguh begal ya. Jadi Ferdinand dibilang begal nih. Saya sebagai klien Anda sangat tersinggung karena Anda memutuskan panggilan telepon dari saya, padahal saya adalah klien Anda yang berhak menuntut kinerja Anda karena Anda telah saya bayar 30 juta rupiah untuk menunaikan janji Anda. Dengan seenaknya Anda memutuskan telepon saya dan mau lari dari janji Anda karena Anda tahu saya berada di Amerika. Sehingga Anda dengan mudah saja lari dari tanggung jawab Anda setelah uang masuk ke rekening Anda. Dalam panggilan telepon yang saya rekam tersebut, Anda katakan bahwa Anda orang kaya. Uang 30 juta itu kecil dan mau Anda kembalikan saja kepada saya karena Anda tersinggung dengan kata-kata saya bahwa Anda malas-malasan. Walaupun kenyataannya memang Anda malas-malasan dan lambat membalas pesan saya. Padahal sebelum uang saya transfer ke rekening Anda begitu sigap membalas pesan saya. Tapi setelah uang masuk ke rekening Anda, pesan saya bisa Anda balas 2 hari kemudian. Dengan ini saya meminta kepada Anda untuk membatalkan hubungan klien pengacara kita, mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah yang saya transfer 4 kali kepada Anda melalui rekening BTN Anda. Tertanda Edis Sidabutar ya. Jadi ini surat somasi yang yang Edis buat teman-teman. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi pengacara terkenal yang dia sebut ini nampaknya ya memang adalah Ferdinand Hutayan, karena foto Ferdinand sudah dia pajang, profil Ferdinand dia pajang ya, Ferdinand Hutayan yang kita kenal sebagai politisi, dan memang dibilang sendiri ini adalah politisi gitu kan, dan udah jelas lah. Dan Ferdinand sendiri memang cukup mengikuti dunia diskusi lintas iman. Dulu pernah satu room dengan Paul Jang, beberapa kali masuk ke room Paul Jang untuk menjadi narasumber. Bahkan pernah berdebat dengan Bang Zuma juga. Jadi memang Ferdinand Hutayan ini tahu tentang dunia diskusi lintas iman ini. Ferdinand sendiri teman-teman kita tahu ya, sering melontarkan statement-statement yang mohon maaf ya, ada beberapa kali malah blunder, termasuk saat dia memfitnah Pak Yusuf Kalla yang besoknya dia tarik dan dia ucapkan bahwa dia bersalah dan minta maaf karena sudah sembarangan menuduh bahwa ternyata pelaku sebenarnya adalah yang memotong dan memfitnah video tersebut, yaitu si Abu Janda. Oke, jadi memang agak menarik nih teman-teman. Abu Janda itu pernah membuat Ferdinand hampir celaka. Abu Janda teman dari Edis. Edis gunakan jasa Ferdinand Hutayan. Nah, ini agak aneh juga. Belum lagi Rudy Iskariot mengklaim dia punya hubungan saudara dengan Ferdinand Hutayan yang ini ya, politisi ini. Jadi dia bilang itu saudara dia. Saudara si Rudy Iskariot. Nah, ini menarik ya. Ini menarik sekali. Dan kita akan dengar bagaimana Edis kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, merasa tertipu. Dan sekali lagi ya, ini uang setan dimakan setan kalau saya bilang. Kalaupun Ferdinand menipu Edis, ya ini nggak lepas karena Edis juga suka menipu.
Jadi Anda mendapatkan balasan dari tipuan Anda. Seperti itu, oke? Dan sekali lagi, yang namanya jasa, itu angkanya, ya sekali lagi teman-teman ya, kita nggak bisa bilang itu mahal, murah, dan sebagainya. Kita nggak bisa bilang. Kalau dibilang, oh ini sebenarnya bayarannya 50 juta. Ya mungkin dia merasa bahwa bayaran dia memang cocoknya segitu. Mau gimana? Pengacara itu bisa sampai miliaran. Bahkan ratusan miliar kayak Hotman Paris gitu kan. Jadi balik lagi ke Edis ini ya. Yang menurut saya pengetahuan hukumnya kurang. Terus kedua, dia jago menipu. Jago mengarang cerita. Tapi untuk hal-hal seperti ini dia terlena. Dia anggap remeh. Dia kira, oh ini Ferdinand pasti fans saya nih. Ferdinand ini kan Kristen. Dia ini pendukung saya nih pasti. Karena dia anggap ini pendukung dia, pasti akan mempermudah dia. Ternyata malah mengkadali dia, menurut Edis ya. Dan kita akan dengar bagaimana Edis kejang-kejang karena merasa dia tertipu oleh Ferdinand. Yang tadi saya bacakan ini somasi ya, surah dari Edis langsung ke Ferdinandnya. Dan sebelum kita nonton, jangan lupa kita sambil jualan madu di sini teman-teman ya. Kita bukan jualan Tuhan seperti mereka, jualan agama seperti mereka, kita jualan madu. Bagi teman-teman yang mau beli, jangan lupa di check out. Link pembelian sudah ada di deskripsi video. Ya, bagi teman-teman, kita juga ada jual kopi. Ini kopi buatan kita, silahkan dicoba. Nikmatnya luar biasa teman-teman. Apalagi kalau gulanya diganti dengan madu hutan Aceh. Ini luar biasa. Bagi teman-teman yang percaya dengan omongan saya, coba dibeli. Yang varian madu hutan Aceh. Kalau tidak enak, boleh pukul saya ya. Kalau saya ngomong nggak kayak Ferdinand ataupun Edis, yang saya katakan pasti. Kecuali Oten ya, kalau untuk Oten nggak berlaku, tetap nggak dibilang enak pasti sama mereka. Setelah saya telepon, dia marah karena omongan saya bahwa dia malas-malasan. Ya saya bilang malas-malasan karena lama, nggak sesuai dengan omongannya. Dia bilang cukup bukti, sekarang nggak cukup bukti. Waktu belum nerima uang, bukti kuat. Setelah uang diterima, kurang bukti. Nah, akhirnya dia sesumbar mengatakan, uangmu 30 juta itu uang kecil. Ya, saya kaya, kata dia. Nah, makanya mulutnya Ferdinand ini sekarang saya tuntut, kalau memang benar omongan dia, kembalikan uang 30 juta itu. Biar saya kasihkan pengacara lain. Tapi saya yakin perasaan saya ya, setelah saya ngomong begitu malah ditutup sama dia, kayaknya saldo dia ini di rekening memang 15.000 dia. Tapi dan saya rasa kayaknya udah nggak punya malu nih orang. Ya, silakan Bang, tanggapannya. Begini Bang Edis ya, kalau menurut aku itu udah masuk delik aduan Ferdinand itu Bang. Ya, masuk pasal 492. Maka saya bilang penipuan itu dulu di KUHP lama ya Bang. Biar saya terangkan sedikit ya Bang. Saya juga lawyer, banyak juga begitu Bang kasus-kasus penipuan, kan lawyer. Ya kan? Kalau memang dia bukti lawyer, ada nggak kartu tanda advokatnya Bang? Abang minta nggak kemarin? Belum. Nah, itu Bang. Kalau abang mau konsultasi dengan lawyer yang ngaku-ngaku, abang periksa dulu legalitasnya Bang. Ada nggak dia kartu tanda advokat? Dia dari mana? Nah, di situ kita bisa masuk Bang. Nah, setahu saya memang Ferdinand ini bukan lawyer, gitu loh. Bukan lawyer Bang. Nggak ada dia lawyer itu Bang. Dia politisi Demokrat, jelas iya. Dulu politisi Demokrat. Sekarang politisi PDIP Bang. Itu Bang Edis. Makanya saya bilang tadi di bawah Bang Edis, kalau mau Bang sini saya bantu, gitu loh. Itu udah masuk namanya penipuan Bang Edis, pasal 492 KUHP Bang. Itu bisa dilaporkan. Itu Bang. Jadi gini, untuk kasus abang itu ya, itu somasi itu merupakan produk daripada pengacara. Nah 3 kali somasi itu Bang. Nah rentan waktu somasi untuk dibalas ya Bang ya, itu 7 hari Bang. Somasi pertama, somasi kedua, sampai somasi ketiga kepada orang. Nah, kalau nggak dibalas apa? Kita laporkan. Ataupun kita gugat secara perdata. Nggak ada persoalan itu mau dipanggil atau segala macam. Nggak. Pokoknya sebagai lawyer, itu tugasnya somasi. Kalau sampai waktu 7 hari tidak dibalas, itu somasi, ya udah. Dilaporkan Bang ke polisi. Atau lakukan gugatan perdata Bang. Itu gugatan perdatanya itu adalah perbuatan melawan hukum. PMH Bang. 1365 KUH Perdata. Maka saya bilang Ferdinand ini banyak kasusnya Bang. Ya kan? Dia ini penjilat Bang di negara ini.
Udahlah bang, kita sama-sama tahu, masyarakat sudah tahu bang, dia itu penjilat, ya kan? Kutu loncat bang, politisi kutu loncat itu bang. Nggak betul itu bang Edis. Banyak kasusnya bang Edis. Nah jadi saya bilang bang Edis, kalau abang memperkenankannya, saya punya legalitas. Nanti saya kirim ke abang. Saya punya kartu tanda advokat, ya kan? Mari kita bantu bang sama-sama, karena kita sama-sama orang Batak, halak Batak, gitu ya. Sama-sama anak Tuhan. Saya bantu bang. Mau abang terserah mau berapa biayanya nanti, ya kan? Masalah itu. Tapi memang Ferdinand ini saya pun punya kasus sama dia bang. Kasusnya kenapa begini? Dia menjelek-jelekkan namanya ya pemerintahan, dan itu menyinggung kami bersama bang, yang mendukung sama-sama pemerintahan bang. Masa dibuatnya bang gambar presiden kita hanya cuma pakai kolor Ferdinand ini? Bukannya dia yang cuma pakai kolor. Iya, iya makanya itu. Masa presiden loh bang dihina sama dia ini, Ferdinand ini kan kurang ajar nih orang ini bang Edis. Makanya saya bilang bang, itu laporkan aja bang Edis. Kita somasi nanti dia, kalau enggak kita laporkan dia ke Polda Metro Jaya. Dia kan tinggal di Jakarta itu. Kita laporkan aja ke Polda Metro Jaya bang. Itu aja bang Edis. Nah cuman masalahnya kan masalah seperti ini itu kan agak sedikit pelik juga ya, karena ada suara. Ada suara bang. Kayaknya anaknya lagi nangis. Halo? Oke lah, mungkin nanti datang lagi ya Bang Nangin ya, Bang Joseph ya. Saya turunkan dulu lagi ada itu. Ya, itulah teman-teman ya. Pokoknya kita tagih terus ya, kita membuktikan apakah harga dirinya Ferdinand ini hanya 30 juta. Kalau dia punya harga diri sesuai dengan omongan dia, saya rekam ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau rekaman dia ada gitu. 30 juta. Kok ada seperti suara masuk ya? Apa itu? Seperti ada suara masuk ke dalam ini. Gimana ini? Ya, pokoknya itu ya, teman-teman ya. Jadi perkataan dia yang mengatakan bahwa uang 30 juta itu kecil dan dia orang kaya, itu atau hanya sekedar mulut pantat ayam atau betul-betul sungguhan ya. Kita tunggu ya. Cuman kalau perasaan saya ya kayaknya saldonya dia mungkin cuma 15.000. Gitu. Karena uang 15.000 uangnya udah habis sama dia, ya gimana dia ngembalikannya. Makanya kalian bantulah Ferdinand ya, biar bisa dikembalikan duit itu. Para penonton Edis TV dimanapun kalian berada, ya tolong ya kasih tahu ya sama Ferdinand Hutahayan, mantan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, ya, yang kasusnya dulu itu adalah pakai celana dalam kolor merah. Kasih tahu sama dia, kalau dia nggak punya duit, biar dibantu supaya mengembalikan uang 30 jutanya Edis TV ya. Tolong ya, kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada, kalau teman-teman kenal orang ini yang namanya Ferdinand Hutahayan, mantan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, kasih tahu kepada dia bahwa dan akan dikembalikan. Nah, tagih mulutnya bisa dipegang atau tidak. Kalau ternyata di saldo dia cuman ada 15.000, kasih tahu biar dibantuin dia mulangin duit itu. Kau dengar ya Ferdinand ya, Ferdinand Hutahayan, kau dengar itu. Kalau uangmu tinggal 15.000 di saldomu, kau kasih tahu sama saya, biar dibantu sama orang, biar kau bisa mengembalikan uang itu. Begitu teman-teman ya. Apakah dia masih punya malu? Ya kalau dia dengar, dia pasti dengar, dia pasti nonton itu sambil ngintip-ngintip ya. Apakah dia punya malu atau tidak? Pokoknya ini kita bahas. Nanti malam kita bahas lagi supaya dia kembalikan uang itu. Sudah saya kirim surat sama dia. Ya, suratnya sudah saya kirim sama dia. Seperti biasa ya, nanti dibalasnya dia 2 hari kemudian. Tapi waktu belum ada duit itu langsung dibalas itu. Ya, setelah duit udah diterima sama dia, sama dia. Ya, mantan anggota DPR RI. Luar biasa ya.
Apakah dia mantan anggota DPR RI, apakah saldonya tinggal 15.000 di dalam, kita nggak tahu ya. Oke. Mungkin ada yang selanjutnya kita kasih naik, ada sebentar ya. Kita kasih naik, atau mungkin ada yang mau naik karena ini ada 21 orang, takutnya nanti dia tidak mengerti pokok bahasan kita. Pailahon, ya jelas lah. Ya sebagai klien kan wajar kan menanyakan kinerja gimana. Masa udah mau 2 bulan kok nggak ada hasilnya gitu. Ya kan, LP-nya nggak ada sesuai dengan omongan dia. Anak SD aja sebenarnya bisa, kalau seandainya kalau anak SD bisa, itu anak SD bisa bikin laporan polisi. Ya. Kalau saya bersih hati sebenarnya sama dia itu. Ya, udah bersih hati, bersih benar hati kita, saudara. Kita bilang oke, kita kasih, nggak kita tawar seperak pun kan. Nggak tahunya kata dia sebenarnya bukan 30 juta tapi 50 juta. Mau minta duit lagi. Luar biasa. Oke, coba kita kasih naik Tondi Mahara. Dimanfaatkan edisi. Ya bisa jadi, Bang. Ya silakan Tondi M Harahap, nyalakan kamera dulu, Bang. Selamat pagi, Laiku Bang Edi Selamat Sidaputar. pagi. Selamat pagi, Laiku. Silakan. Iya. Jadi saya dengar-dengar dari tadi Lai jadi korban lagi di Republik ini ya. Iya, luar biasa ya. Jadi kalau Lai bilang tidak ada malu, ya, itu masih 70% ataupun 75% masih hati manusia itu, Bang. Kalau namanya tidak ada malu. Tapi yang kita alami di Republik ini tidak ada hati, Bang. Tidak ada hati, tidak ada perasaan. Masalah kepemimpinan ataupun tempat kita pengaduan di Republik ini. Jadi yang mendengar ataupun yang sudah mengambil duit abang ini, dia hanya senyum-senyum aja itu, merasa dia udah menang, merasa dia sudah dapat. Karena di negeri ini dari manapun asal duit itu, jangankan duit macam abang, ya, duit yang berpuluh-puluh tahun pun dia jual bubur, dikorupsi, itu soal biasa di Republik ini, Bang. Jual bubur itu, Bang. Abang tahu dia bangun jam berapa? Jam 3, jam 2 pagi dia bangun, siapkan segala jualannya hanya untuk mengumpul duit supaya dia bisa menunaikan kepercayaan yang sudah dileluhurkan bagi dia. Itu pun dikorupsi, Bang. Coba abang pikir. Ya. Sakit enggak? Oke. Fokus ke sini dulu kita, Bang, biar nggak kemana-mana nih, Bang. Menurut abang nih, Bang, menurut Anda nih secara pribadi, terkaan Anda, kalau seorang itu suara apa, Bang? Suara TV. Coba dikecilkan dulu, Bang, karena TV-nya masuk ke dalam. Oke, aku pindah aja. Oke, terus lanjut. Oke. Kalau menurut abang pribadi nih, seorang klien yang telah membayar seorang pengacara, berhak nggak menuntut kinerja pengacara? Ya, berhak. Lalu pengacaranya berkata bahwasanya dia tersinggung dengan ucapan saya. Tersinggungnya apa? Tersinggungnya karena saya katakan lambat dan malas-malasan. Ya, betul.
Nah, kalau dia tersinggung ya tersinggung saja, gimana bisa diperbaiki kan? Tapi ada kata-kata dia begini, kecil uang 30 juta itu, saya orang kaya katanya. Saya kembalikan itu uang 30 juta itu. Nah, karena omongan dia seperti itu, ya kita tagih saja. Katanya kecil kan uang 30 juta kan? Dan dia mau kembalikan, dia sendiri bilang lo mau dikembalikan kan? Nah, cuman menurut Lae kira-kira setelah dia ngomong begitu, saya bilang loh, ya udah kembalikan. Ya udah kembalikan, saya bilang begitu terus. Nah, lalu dimatikan sama dia. Diputus teleponnya. Berarti menurut Lae sanggup nggak itu mengembalikan? Ya mungkin dia masih cari sasaran lain Nggak sanggup untuk ya. dapat. Tapi abang kena dapatkan pelanggaran loh bang. Ah, Abang kena pelanggaran. tapi masih jelas di sini bang. Iya, tapi abang kena pelanggaran. Saya turunkan dulu bang. Abang kena pelanggaran. Saya turun. Ya, abang mengkonsumsi zat yang ini. Kalau saya sih pribadi, sini saya pribadi ya, karena dia bilang mau saya kembalikan duitmu. Ya kembalikan. Waktu ku desak kembalikan gitu diputus sama dia. Dari situ ku tahu dompet dia 15.000. Ya kalau harga diri ya 30 juta ya nggak apa-apa. Ya kan kita tahu. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada mungkin seorang pengacara ya silakan. Kita sekarang mengadakan sayembara saja ya. Sayembara pengacara untuk mengambil uang yang ada di Ferdinand 15 juta dan kalian pakai untuk mengurus Rudi Yohanes ya. Oke teman-teman, sayembara. Adakah pengacara yang sanggup ya? Silakan. Silakan, ayo. Kalau misalnya nanti kita berbelas kasihan kepada Ferdinand, ya kita bantulah Ferdinand supaya dia bisa kembalikan uang itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, betul. Ya. Kita kasih naik ada Redisman Sinurat. Ya, silakan Redisman. Oh, sudah turun. Kita kasih naik ada Raden Agus. Atau di kolom komentar saja ya, coba. Si Rudi sama si Robert mereka senyum-senyum. Senang mereka berdua. Kalau saya sih slow saja, Rudi dan Robert, slow. Apa yang saya pikirin? Begitu. Orang dia yang nawar-nawarin saya kok, kan si Ferdinand sendiri yang nawar-nawarin saya. Saya iya kan, betul bisa lah gol, bisa. Pegang omongan ya, ya gol. Oke, ku kasih duit. Nah, dia lambat dan dia nggak bisa bikin LP ya, berarti kan ketololan dia. Begitu. Nah, kau bahagia karena si Ferdinandnya lambat. Gitu. Dan saya baru dekat, kita cari informasi ya teman-teman ya, apakah dia itu benar seorang lawyer ya, karena tadi ada yang ngomong dipertanyakan itu status lawyernya. Karena setahu saya dulu waktu saya kuliah, saya baca di undang-undang advokat, apakah itu sudah diuji ke MK sehingga dibatalkan oleh MK, saya nggak tahu. Jadi seorang advokat yang dia melakukan tindak pidana yang diancam oleh pidana 4 atau 5 tahun saya lupa, itu tidak bisa beracara atau dicabut itu. Ya, izin anunya. Nggak boleh jadi advokat. Saya tidak tahu apakah itu sudah dibatalkan MK atau masih berlaku, saya nggak tahu. Karena saya nggak ngikutin perkembangan zaman hukum lagi ya, karena saya sudah lama meninggalkan dunia-dunia seperti itu. Ya, Ferdinand alamatnya itu ada di, bentar, saya tampilkan dulu. Saya ini kan di ini saya teman-teman, di TikTok saya satunya, alamatnya ada di Gedung Perkantoran The Arcici Plaza, lantai 3 FT LT3 FT 04, Jalan Letjen Suprapto nomor 62 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tuh, ya.
Nah, ini nanti mungkin kita bahas dengan para sahabat Edis TV ya, para penyimak, para penikmat Edis TV ya, bahwasanya kita di sini ya bisa dikatakan ya mengalami hal seperti inilah ya. Ya gimana, dia nawarin saya teman-teman, ya kan? Si Ferdinandnya ini yang mantan anggota DPR RI ini nginbox saya. Gitu loh. Dia nginbox saya nawarin untuk memerkarakan Rudi. Ya, walaupun sudah 6 bulan kemudian atau 8 bulan kemudian baru saya tanggapi. Memang benar bisa, ya. Jelas, pasti gol kata dia. Loh, kita Edis TV kan tulus-tulus hatinya, betul? Betul atau betul, saudara? Tulus kan hati kita kan? Oh ya, oke, tulus, ya kan? Terus ku tanya, berapa biayanya? 30 juta. Tidak ku tawar, siap, ya kan? Bayangkan 30 juta ya? Siap, oke. Oke, ku bayar dulu 15 juta lah ya. Kalau udah keluar laporannya baru yang 15 juta ku bayar, gitu kan? Ternyata setelah uang diterima, bukti kurang katanya. Loh, kenapa mulutmu kemarin bilang bukti cukup? Apakah memang seperti itu cari makannya Ferdinand? Gitu kan? Hei Ferdinand Hutahayan, apakah begitu cari makanmu mau model-model begitu? Kalau kau laki-laki, kalau kau pria sejati, kau tepati janjimu, keluarkan LP-nya seperti omongan mulutmu, begitu. Tapi kalau kau tak sanggup, buktikan juga omonganmu semalam yang ku telpon. Yang kau bilang kecil uangmu 30 juta itu ku kembalikan. Nah, mulutmu yang ngomong kembalikan itu kau kembalikan. Kalau kau nggak sanggup, biar kasih tahu saya kalau dompetmu tinggal 15.000. Begitu saudara-saudara. Betul? Betul apa betul? Betul atau betul saudara? Saya pengen tahu ya, tapi biasanya kalau sudah terpublish memakai kolor merah dan masih hidup nggak punya malu, mungkin selamanya tidak akan punya malu. Kita nggak tahu. Ya teman-teman ya. Ferdinand ya, Ferdinand yang pernah kasus kolor merah ya, pakai sempak berwarna merah dia. Gitu. Saya baru tahu infonya karena teman-teman kasih tahu. Baru tahu infonya. Oke, kita lanjutin Joseph Nangin tadi ya. Silakan. Iya, Bang Edis. Sorry ya, Bang Edis ya. Ya, Oras, silakan Bang Edis. Shalom, Bang Edis ya. Shalom, shalom. Jadi gini, Bang Edis. Kalau menurut aku pribadi ya, Bang. Pertama, alasan dia bilang bukti nggak cukup apa, Bang Edis? Saya mau tanya dulu. Baik. Jadi, setelah dia dari Bareskrim, dia bilang katanya begini. Orang Bareskrim bilang begini. Rudi memang menyebut nama Edi Sidabutar, alamat, RT, RW, ya kan, kecamatan, kabupaten, semua disebutin. Jumlah mutasi rekening sampai angka-angka sen-sennya, titik-titik komanya, memang disebutkan oleh Rudi. Tetapi nomor rekeningnya nggak disebut. Itu rekening siapa? Loh, saya bilang kok tolol banget. Lah terus itu nomor rekening siapa? Nomor rekening bapakmu. Itu kan sudah pasti rekening saya. Kok dia harus menyebut nama nomor rekeningnya 02 sekian sekian. Lo gimana? Kan tolol. Saya mau bilang tolol cuman saya tahan karena saya seorang Edis TV menjaga ini kan. Betul. Masih ku jaga begitu loh. Betul. Nah, gini Bang Edis, gini loh. Kalau misalnya ini kan tadi Abang, kita kasus Abang dulu ya, yang si Huta Galung ya Bang ya, Huta Galung ya. Ya. Nah, gini Bang, kalau aku pandanganku sebagai lawyer, itu udah masuk Bang. Udah Ya. Pasti. Jangankan Pasti lawyer itu. Bang, anak SD tahu itu pasti masuk. Betul. Karena gini Bang, karena itu kan dia menyebarkan datanya. Abang punya bukti nggak berupa screenshotan dari TikTok dan sebagainya? video bahkan Bang. Jadi tanggal 19 Oktober tahun 2025 dia itu bikin judul begitu. Dikasih judul jumlah uang yang disikat oleh Edis Tipu sebesar sekian-sekian sampai inci-incinya itu dia tahu. Begitu. Nah, videonya sama dia dihapus, cuman udah kesimpen netizen.
termasuk saya menyimpan begitu. Siap bang. Kalau kasus abang itu ya bang ya, itu masukkan perlindungan data pribadi. Ya. Ya secara hukum Indonesia. Ya. Itu diatur dalam pasal 67 bang, Undang-Undang PDP. Bang, itu kujelaskan sama bang. Nah bisa nggak seseorang itu dihukum? Bisa. Nah apakah kategori itu bisa termasuk data pribadi? Iya. Contoh apa ya yang termasuk data pribadi? Biar kujelaskan ke Bang Edis. Pertama itu adalah KTP, paspor, Ya. NIK, Ya. termasuk yang itu tadi bang, rekening. Ya. Nah itu bisa dilaporkan kalau kasus abang itu ya. Kalau rekening menurut saya sih enggak, karena nomor rekening doang menurut saya tidak kalau menurut saya. Tapi Ya. kalau isinya, alamatnya itu menurut saya data pribadi. Karena nomor rekening sendiri itu saya pajang. Saya kan sering setelah saya live saya bilang bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV itu saya pasang nomor rekening saya kan, gitu. Kalau nomor Nah, rekening itu saya nggak menganggap itu data pribadi, memang saya pajang di sini. Cuman kan isinya, alamatnya, ya kan? Itu kan data yang dirahasiakan perbankan, tapi dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia itu udah jelas-jelas membocorkan itu. Ferdinand ini udah ngasih tahu saya, dia bilang gini, kasus lain itu sama persis dengan Denny Siregar. Makanya gini loh bang, prinsip bank itu ya, saya juga bagian dari paham hukum perbankan. Pihak bank itu ada mengenal prinsip tidak boleh membocorkan data klien sebelum diminta oleh aparat penegak hukum. Ya. Itu bang. Ya. Makanya saya bilang si Huta Galung itu statusnya apa? Sehingga dia meminta data abang. Kan begitu bang. Maka saya bilang kalau perbankan itu memegang prinsip tidak boleh membocorkan data sebelum ada perintah dari aparat penegak hukum. Baik. Misalnya Kalau keyakinan contoh, saya, memblokir. ini kalau keyakinan saya ya. Ya. Karena saya berdebat dengan orang Islam dan yang tidak suka dengan saya itu adalah orang-orang Islam. Menurut analisa saya, ada seorang dalam tanda kutip yang mungkin dia bekerja di BRI tapi dia agama Islamnya membenci saya begitu ya. Jadi orang yang dalam tanda kutip beragama Islam ini dan dia nonton saya sehingga dia benci, itu bisa yang membocorkan ke Rudi. Oh, nggak bisa itu bang. Pegawai bank apapun ceritanya, bukan karena kebencian, dia tetap harus memegang teguh prinsip itu bang. Nah, iya, bisa makanya dilaporkan itu. dia yang membocorkan bang. Iya, Karena makanya. seorang Rudi, mustahil seorang Rudi bisa dapat itu. Apa ilmu apa yang dipelajari? Nah, makanya saya tanya, Rudi ini statusnya apa? Apakah dia aparat penegak hukum, polisi, YouTuber. jaksa, hakim? Nggak bisa YouTuber. itu bang. Ya. YouTube, apalagi YouTuber, nggak bisa. Sungguh menyedihkan Edis ya. Bayangkan, pengacara saja tidak mau urusin kerjaan yang dia berikan. Karena sekali lagi, kamu salah sasaran kalau kamu laporkan Rudi Iskariot. Yang seharusnya kamu laporkan itu Bank BRI, bodoh. Ya, ini saya katakan Edis bodoh sekali. Harusnya yang kamu lapor itu Bank BRI-nya. Karena sudah membuat data kamu tersebar. Terlepas karyawan BRI yang mana. Tapi kamu bisa tujukan itu ke Bank BRI. Itu cara yang benar. Dan yang kedua, nggak harus pengacara terkenal. Terkenal kalau kemampuannya nggak ada, untuk apa? Ya. Jadi cari itu pengacara yang memang sanggup untuk ngurusin kasus kamu. Terus yang ketiga, kalau kamu sudah percayakan kepada pengacara, kasih waktu yang jelas. Jangan kamu setiap hari ngejar-ngejar. Terus begitu tidak sesuai ekspektasi kamu koar-koar dan menjelekkan pengacara kamu. Ya tersinggunglah orang. Jangan kamu pikir karena dia terima uang dari kamu, maka dia jadi budak kamu. Bisa kamu hina-hina, bisa kamu lecehkan, rendahkan sesuka hatimu. Nggak bisa, Edis. Jadi Edis ini teman-teman, karena nggak pernah pegang uang, begitu pegang uang jadi zolim dia. Jadi merasa bahwa orang bisa dia hina. Coba lihat sekarang. Dia hina-hina semua orang ya. Betul nggak? Dia bilang iri dengan dia. Oke? Dia bilang kalian miskin. Orang susah, jangan banyak ngomong dan sebagainya. Jadi dia merasa kalau dia sekarang sudah kaya dan bisa merendahkan orang lain, menghina orang lain. Bagi Ferdinand, sekali lagi teman-teman ya, uang memang dia butuhkan, tapi harga diri seorang pengacara itu di atas segalanya. Kamu bilang dia pemalas, itu udah hinaan teman-teman. Pengacara itu kan jaga reputasi, karena klien mereka itu pasti akan ngelihat track record, reputasi dari si pengacara. Kamu bilang dia pemalas,
dan disaksikan oleh ratusan ribu orang ya. Bayangkan, video kamu ini disaksikan oleh berapa banyak orang. Direaksi lagi di channel-channel lain. Kamu bilang pengacara kamu malas-malasan. Ferdinand ini pemalas. Karena berbeda dengan pengacara yang satu lagi yang berhasil meng-LP-kan Robert Lele ya. Jadi dia gunakan dua pengacara berbeda. Yang satu untuk Robert Lele, yang satu untuk Rudy Yohanes alias Rudy Iskariot. Jadi karena yang Robert sudah ada LP, yang ini belum ada, ya Edis ngamuk, Edis kejam. Karena dia membandingkan. Oke, ini menarik. Jadi sekali lagi, ini salah strategi. Dan ya bisa jadi Ferdinandnya juga lagi sibuk, lagi banyak urusan dan sebagainya. Dan bisa jadi job yang kamu berikan itu, kalau dibilang skala prioritas, dia tuh yang paling bawah. Bisa jadi yang job-job mahal, ya job-job lain itu duluan dikerjakan sama si Ferdinand ini, sehingga job kamu nanti dulu gitu kan. Apalagi mungkin dia sudah coba majukan, ternyata dari penyidik bilang oh ini kurang barang bukti gitu kan. Bisa jadi. Harusnya dibicarakan baik-baik, dikonsultasikan yang ngerti hukum lah. Kamu cari teman yang ngerti hukum, kamu tanya benar nggak prosedurnya gini. Bukan dengan kamu malah ini pengacara saya nggak benar gitu kan, terus kayak anak kecil bilang kembalikan uang saya, kamu sudah menipu saya gitu kan. Ujung-ujungnya menipu, aduh. Edis. Terus kamu mau gimana? Kamu mau maki, kamu mau mukulin Ferdinand, kamu di Amerika. Lagi di Amerika ya, kasihan Edis ini teman-teman. Ya, inilah yang harus kamu tanggung Edis. Hidup sebagai manusia terhina karena kelakuanmu memang kelakuan yang sangat menghinakan diri sendiri. Dan sekali lagi menghinakan agama yang kamu sebarkan ini. Bikin malu sebenarnya. Edis ini adalah benalu bagi kekristenan karena mengaku Kristen padahal ajarannya bukan ajaran Kristen. Memanfaatkan Kristen dengan demikian sadis. Memeras orang-orang Kristen ya. Ini yang namanya Edis Sidabutar ini teman-teman. Dan masih banyak orang Kristen yang mohon maaf ya, yang dengan bodohnya mau dibohongi oleh Edis ini. Dan saya nggak tahu ya tujuan dia apa. Kenapa bukan di belakang layar dulu bereskan, apalagi ini kan baru. Dia baru komplain, baru hari ini juga gitu kan. Nah, terus kalau waktu Indonesia, ya kita selisih kita duluan setengah hari. Nah, jadi di Amerika tanggal 9, di kita tanggal 10. Ya, di dia tanggal 9, kita tanggal 10, itu hari ini artinya. Hari ini dia komplain. Ya, tanggal 9 dia bilang kan, 9 Amerika. Dia baru komplain hari ini. Langsung istilahnya entah kemana-mana lah ngomongnya. Dan sekali lagi, apa tujuan Edis mempublikasikan bahwa Ferdinand menipu dia 30 juta? Yang jadi pertanyaan, apa tujuan Edis? Apakah dia berpikir ada netizen dia yang bisa mendatangi, menagih Ferdinand gitu kan, atau kantornya itu akan diteror karena dia kasih tahu kan, ini kantornya Ferdinand, ini alamatnya, ini dia. Tujuannya apa? Supaya mungkin diteror, supaya para laskar begoders meneror Ferdinand Hutahian ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya orang kasihan sama Edis dan ada donatur-donatur yang tergerak untuk menggantikan. Nah, Edis udah jangan sedih, ini uang 30 juta tersebut saya yang talangin. Anggap udahlah saya yang bayarin lah 30 juta kamu. Ini yang harapan Edis. Dia pingin donatur-donaturnya tergerak untuk mengganti kerugian yang sudah keluar dari kantongnya. Bukan kantong dia, dari donatur. Dari donatur-donatur yang lain. Karena sekali lagi, dengan melaporkan Robert dan Rudy Iskariot, Edis mengklaim sudah berhasil mengantongin dana kurang lebih 200-an ribu USD. Yang dirupiahkan sudah 3M lebih teman-teman. Sudah terkumpul 3M lebih. Jadi kalau 30 juta dibanding 3M itu kecil sekali teman-teman. Ya. Bayangkan teman-teman, kalian punya 30M. Punya 3M ya, punya 3M. Terus 30 juta itu berapa? 1% kok. Jadi dia cuma kehilangan uang 1%. Dan uang itu bukan dari keringat, jerih payah gitu kan. Itu dari donasi menghujat gitu. Ya kamu, apa sih, kadang-kadang saya bingung gitu ya. Uang seperti itu kok di sini nggak sadar gitu. Tapi yang namanya Polikardus nggak akan pernah sadar dan bertobat. Mau gimana lagi, namanya juga Polikardus. Oke, dan bagi teman-teman, sekali lagi ya. Ini Edis yang sampaikan bahwa dia ditipu oleh Ferdinand, bukan kita yang ngomong. Jadi kalau mau komplainlah ke Edis.
Kita cuma menyampaikan ada berita seperti ini. Oke, dan bagi teman-teman jangan lupa di check out ya, mau di madu. Dan kita ada jual gula aren juga, gula aren cair bagi yang mau beli, serta kopi, jangan lupa. Kita sambil jualan di sini teman-teman. Oke, dan kita juga sudah aktifkan kembali Jumat Berkah, supaya adalah dampak sosial yang kita lakukan. Adalah amal ibadah, pahala yang kita kerjakan. Teman-teman, ada yang mungkin punya kelebihan dana, ya, beramal dengan dana. Ada yang punya tenaga, beramal dengan tenaga. Kalau saya sekarang beramal dengan tenaga, nanti saya yang bagikan, saya yang datangi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.